peraturan Kemenhub nomor 13 tahun 2021 tentang pengendalian pengendalian transportasi selama Idul Fitri. Itu maksudnya gimana? Ya, maksudnya gimana, Pak? Pak Aksa gimana? Jadi kita mau boleh mudik nggak? Ini kan di sini nggak disebutin tidak boleh mudik dengan pengendalian tentang peniadaan mudik Idul Fitri dan upaya pengendalian COVID-19. Nah, jadi kan nggak boleh mudik, nggak boleh bepergian selama periode 6 sampai 17. Nah, kecuali mereka yang punya alasan penting untuk kepentingan untuk bepergian, seperti dinas untuk pegawai negeri sipil, ada bepergian pekerjaan untuk karyawan swasta, dan ada alasan emergensi buat warga sipil lainnya. Tapi kalau tahun lalu kan boleh kan masih kan? Tahun lalu kurang lebih sama. Hah? Kurang lebih sama. Tapi waktu itu tuh kita masih masih banyak celah. Sebenarnya. Tahun lalu nggak ditahan ya? Tapi sebenarnya justru tahun lalu itu karena ketakutannya lumayan lebih ya. Tahun lalu itu karena baru-baru COVID itu justru orang takut pulang karena COVID sendiri gitu. Nah, yang tahun ini justru gimana ya, mereka udah merasa jengak dengan kondisi begini, akhirnya harus nekat gitu. Kalau kayak gini nih nggak boleh mudik, nggak boleh, itu sebenarnya yang rugi siapa ya? Pasti ada yang pihak-pihak dirugikan loh. Yang dirugikan transportasi. Orang jual makanan di dampaknya apa? Transportasi orang-orang yang berjualan di souvenir, merchandise, makanan, oleh-oleh, nah itu sektor yang paling. Nah, untuk kita yang di proyek nih, sebetulnya gimana? Di proyek kita nggak bisa ngelarang orang mudik kan, karena kan kebanyakan orang lokal juga. Terus kalau ada orang mau mudik, maksa itu gimana? Bukan maksa sebenarnya, mudik itu kategori mudik juga bingung saya sebenarnya. Okay. Sekarang kan orang-orang kita ada orang Bandung, orang Bekasi gitu ya, yang rata-rata pulang. Nah itu terus satu itu, yang kedua itu kalau orang proyek seperti kita kan bukan mudik karena memang rotasi. Iya. Itu berarti yang 2 bulan pulang karena ada rotasi. Beda dengan mudik. Jadi kategori mudik itu adalah orang yang berkeluarga seperti saya. Keluarga saya di Jakarta, saya kerja di Jakarta, istri anak di Jakarta, dan tidak pernah pulang mengapa? Di setahun sekali itulah kami pulang satu keluarga, jenguk keluarga di sana. Beda dengan orang proyek seperti kita, anak istri kita di rumah, kita di sini nih. Nah jadi istilahnya kurang lebih bukan mudik, itu pulang kerja gitu. Iya. Bukan mudik. Gimana Pak Sati? Ya. Jadi mudik itu sebenarnya apa maksudnya mudik? Kalau saya sih bukan soal mudik bapaknya, tapi memang ini kan lebih untuk mencegah penularannya, betul. Jadi sebenarnya nggak tepat kalau dibilang mudik ya? Tepat juga, tapi kan konteksnya bukan situ. Iya. Ya, artinya mau mudik, mau pulang, mau pergian dinas, itu semua kan sekarang ini punya potensi menjadi penyebab penyebaran virus. Ya, jadi semua hal itu sebenarnya. Tapi kan kalau dilarang semua juga nggak bisa. Iya. Dilarang sama sekali semuanya, nggak peduli mau kerja, mau dinas, mau emergensi juga nggak mungkin, sehingga dibatasi hanya keperluan pekerjaan yang penting dan medis emergensi yang dibolehkan. Tapi secara pribadi itu begini, memang agak sedih juga, rasanya campur-campur nih antara sedih, terharu, ada lucu juga sebab sebelum-sebelumnya kan kita selalu kalau lebaran apapun yang terjadi kita usahakan pulang ya. Sekarang ini mau diusahakan pulang juga susah ya. Sebenarnya kalau nekat-nekatnya juga bisa, tapi kan ya itu juga selain beresiko juga itu tidak mencerminkan sikap kita mendukung pemerintah lah ya. Jadi ya rasanya sedih memang. Pertama kalinya dalam hidup selama berumah tangga itu tidak bisa pulang. Tapi anyway ya ini juga jadi memang ini karena sesuatu yang ada alasannya ya, yang juga tidak kalah pentingnya.
bahwa kita ini dalam kondisi COVID, memang terbukti bahwa kalau semakin banyak orang pulang, interaksi tidak terkontrol di atas penyebaran, karena itu ya kita menerimalah kondisi ini. Karena kondisi sebenarnya bukan karena tidak melakukan atau tidak apa, tapi karena memang kondisi, dan kita mau menjadi salah satu orang yang ikut ambil walaupun hanya sedikit, kita tidak pulang gitu. Ya. Tapi untuk karyawan lain yang memang rumahnya ada di sekitar area proyek, yang nggak bisa melarang. Kita memang nggak bisa melarang. Masalahnya gini ya. Sekarang orang kerjanya di Bandung, kita kerjanya di Kerawang. Kerawang ke Bandung itu kan hitungan jam. Dan masih satu daerah, maksudnya masih satu lantai. Nah itu ada cegatan, nggak boleh mudik. Ya karena sebenarnya kan dia berada di aglomerasi yang berbeda. Iya. Kalau menurut meminjam istilah dalam surat itu ya. Iya. Cara mengontrol bahwa orang itu benar, anggap aja lah mereka Pak nggak mudik. Tapi kita juga di sini kerja nggak mungkin kan, Lebaran juga suruh kerja juga mungkin juga. Yeah. Ada satu orang yang nggak semuanya kerja. Nah, memastikan dia memang nggak jadi mudik itu bagaimana? Yeah. Dengan libur 2 hari, terus Sabtu itu anggaplah dia pulang ke mana ya, sini Kuningan gitu aja deh. Nah kan cukup 2 hari itu, Sabtu udah di sini lagi gitu. Iya. Jadi sebetulnya kalau yang perlu ditegaskan adalah bagaimana cara mencegah COVID-nya sebetulnya lebih tonjolkan ya. Lebih ke mindset. Karena orang kan itu mengubah budaya itu sulit ya. Iya. Nah contohnya ini ada di CNN itu malah pemudiknya diselundupin di mobil tahanan. Mobil mobil pickup ya. Ini bagus, gabung sini bagus. Iya. Jadi malah di orang kayak dilarang ya, malah nyari cara buat gimana caranya. Tuh. Ada yang dicampur nggak sayur supaya terkesan tersembunyi di balik sayur. Yang paling kocak itu ada pengendara motor yang mudik. Itu ditilang polisi, tapi sebelum pura-pura justru kayak kerumunan kayak gini. Ini ribuan pemudik tutup jalur Pantura Subang. Nah, itu karena jalur arteri ada tutupan. Oh itu Pantura ya? Benar Pantura ya. Pantura itu biasanya itu sebenarnya jalur Pantura ini memang padat setiap harinya. Jalur utama pemotor. Orang Cirebon, orang Indramayu yang kerja di sana itu aja udah bilang-bilang apalagi tambah orang Tegal, Brebes, yang nutup bukan polisinya, yang nutup warga, orang-orang mudik itu. Belum sekali yang juga sama-sama nggak bisa lewat gitu. Jadi memang ada plus minusnya menurut tahun ini. Ada kelebihannya. Kekurangannya itu kelebihannya lebih pertama ya. Kelebihannya itu adalah bahwa orang masih dibolehkan berpergian, traveling dalam wilayah satu aglomerasi. Nah, tetapi itu juga terus menjadi kekurangan juga, sebab misalnya ada 2 wilayah aglomerasi katakanlah, dipisahkan oleh satu batas yang kecamatan atau desa bertetangga. Orang dari wilayah A ke B nih, meskipun berdekatan tapi di luar wilayah aglomerasi, logikanya kan nggak boleh bepergian. Nah, ini yang membuat tumpukan ini terjadi salah satunya, sebab orang dari satu wilayah yang berdekatan itu mau pergi juga nggak bisa. Sementara susah juga mendeteksi Anda mau mudik atau Anda mau pindah ke jalan-jalan ke kampung sebelah. Ya itu memang susah sih. Tapi yang jelas ada juga Pak, kalau udah boleh mudik saya mau melancong. Ya, kalau nggak mudik jalan-jalan. Tapi itu nggak sudah ini. Tapi semua hal memang bisa dicari celahnya. Bisa. Cuman kan memang himbauan yang kemarin kontroversi dari pemerintah sendiri, tempat wisata masih dibuka. Cuman kan ada sekarang yang Jakarta khususnya masuk Ancol harus KTP DKI. Itu KTP itu yang benar sebenarnya. Boleh dibuka untuk warga sendiri. Ada KTP ya. Tanpa tahu oke Bandung. Kalau orang Cina masuk ke Jakarta gimana? Oleh yang kerja gimana? Ini bersama dari layar. Kan memang kan aturannya perjalanan itu dibatasi kecuali untuk
alasan dinas, alasan emergency. Datang kemari karena punya kepentingan. Yang pertama mungkin kan banyak perusahaan yang pengen Cimahi. Tanpa dia tanda tangan, THR nggak keluar. Terus gimana? Iya. Ya wes, itu pembahasan yang lain lah. Jadi levelnya beda. Jadi oke, intinya sekarang ini apa saran-saran buat para pekerja proyek gimana nih? Ya, dari paksa gimana? Ya, memang yang kita khawatirkan ini tentu saja setelah pulang dari mudik kita mengkhawatirkan ada peningkatan deteksi COVID di proyek. Itu yang kita sedang antisipasi. Karena itu nanti setelah pulang kita mesti lakukan screening atau surveillance, ya kita mesti lakukan tes antigen ke karyawan. Ya, jadi sebetulnya yang lebih bahaya itu adalah setelah kalau memang teman-teman tuh yang pulang, walaupun namanya bukan mudik, ya. Nah, karena bertepatan dengan orang mudik, ya. Itu yang harus hati-hati gitu maksudnya. Betul. Nah, jadi rekan-rekan yang ternyata memang harus pulang jika tidak dihindari, kita menghimbau supaya patuh terhadap protokol. Baik selama interaksi baik di rumah, di lingkungan tetangga, di perjalanan. Nah, itu penting untuk selain memproteksi diri sendiri, memproteksi keluarga di rumah, juga nanti setelah kembali ke proyek memproteksi teman-teman di proyek. Ya. Betul. Ya. Ya, gitu ya sama ya. Betul sama. Pas pulang sampai rumah, di rumah kita mau ketemu orang tua. Di rumah mungkin ada adik yang sedang hamil, kakek kita yang sedang sakit dan segala macam. Itu harus dipikirkan, jangan hanya pikir saya bisa mudik. Iya, ketemu pacar, tua, ketemu aja segala itu harus dipikir. Nah, caranya apa? Memang udah terlanjur mudik, lakukan tes PCR. Nah, setelah tes PCR ya semaksimal mungkin ya protokol kesehatan jangan sampai pas gitu. Termasuk tadi yang saya sampaikan, di saat pulang ke proyek jangan bawa penyakit ke proyek. Itu begitu juga kami tuh di istilahnya care dengan karya kan di proyek. Wah, aku kemarin baru ketemu bla dan segala macam. Sebelum masuk kantor saya harus tes dulu deh, biar memastikan pas waktu saya ketemu kawan, saya sudah dalam keadaan yang negatif. Nah, yang pulang-pulang rumahnya dekat gimana pencegahannya? Bagus. Ya, kalau menurut saya sama pada dengan jauh. Pada prinsipnya dia udah dengan orang lain. Mau pulang dekat jauh itu sama aja sebenarnya. Jadi pada saat nanti memasuki proyek baru, proyek di sini baru mau masuk setelah hari raya, tapi itu baru pencegahan dengan ditaruh tiket. Itu memang barang kan. Kalau yang orang lokal itu sebenarnya nggak perlu dari potensi mudik ini juga sama setiap hari itu sebenarnya. Jadi jangan bahas-bahas mudik-mudik terlalu ini, karena yang deket-deket aja sama juga kondisinya. Kasihan polisinya ya, jadi dilema ya, atau apa, menhub petugas Deadbook. Dia memang tiap tahun jadi seperti ini, cuman dengan ini yang punya tanggung jawab untuk laporan ke atasnya pastinya menyertakan orang sebanyak itu walang sekali pasti. Setidaknya meminimais. Kalau tahun-tahun sebelumnya polisi itu hanya mengurusi gimana keselamatan berkendara, sekarang ketambahan satu tugas yang lebih rumit lagi, bagaimana mengontrol orang supaya tidak mudik. Kalaupun yang mudik karena tertentu, gimana caranya supaya protokol yang terjaga. Tapi sebetulnya prosedurnya itu kalau diketat juga sulit, dilonggar juga sulit, sebenarnya agak sulit sebenarnya ngatur. Ya, kalau dilonggar juga mungkin. Kita tuh pun berpikir ya di saat kemarin tidak terbit peraturan ini ya. Masalah pelarangan mudik, ya Allah itu seperti apa jalan itu saya yakin. Nggak bisa dikontrol. Istilahnya dua lebaran kemarin nggak pulang. Di saat ini tidak ada peraturan itu, waduh. Itu dari Bali sampai orang banyak menyimpang terjebak di jalan barang itu karena membeludaknya kendaraan tanpa kontrol. Sekarang sudah lumayan dikontrol, harusnya lebih bagus. Jadi ini sambil kita bicara nih, mau bantu pemerintah juga, antigennya itu sesuai aturan itu apa tadi, berlaku surat edaran itu ya.
Jadi ada adendum, jadi surat edaran ini kemudian diadendum oleh pemerintah bahwa ketentuan surat antigen itu berubah menjadi hanya validitasnya hanya 1 hari antara tanggal 6. Bahkan sebelum tanggal 6, tanggal 20 berapa ya? 28 kalau tidak salah ya. 28 April 28 April seminggu sebelum tanggal 6, nanti terus seminggu lagi setelah tanggal 17. Jadi tanggal 24 itu masih berlaku 1 hari. 1 hari untuk setiap orang traveling. Semua mode transportasi. Oh iya. 1 kali 24 jam. Jadi jangan bingung-bingung itu kalau antigennya kalau mau berangkat besok ya berarti ambilnya sore-sore atau sekarang paling lambat. Paling cepat sekarang. Khusus untuk Ginos itu dilakukan sebelum keberangkatan di terminal atau di airport. Oh, di bandara. itu langsung dapat ya? Langsung di tempat. Namanya Ginos. Ya. Oke, itu antigen bukan PCR ya? Yang ini ya? Yang Sama. Nanti PCR pun 1 hari juga. 1 hari juga ya? Ya. Oke. Apa nih? Dari vaksin ya Pak, mungkin sama ya? Enggak, sama aja. Sama aja. Sebenarnya vaksin itu kan hanya membuat orang itu menjadi lebih tahan jika terinfeksi. Kalau dia tidak membuat orang itu terus tidak akan terkena virus juga tidak. Orang kemungkinan masih bisa terinfeksi, tetapi ketika dia terkena itu keparahan yang akan terjadi itu bisa lebih rendah. kecil, lebih rendah. Tapi dia tetap bisa menjadi carrier atau pembawa penyakit untuk yang lain. Jadi sertifikat vaksin itu belum bisa dipakai nih? Bisa buat digadaikan mungkin bisa. Sertifikat vaksin itu dipakai ini aja lah ya. Tetap itu sebagai penanda saja bahwa kita sudah lakukan itu. Gimana Bagus? Ada yang ngomong nih? Cukup ya. Jadi mudik kali ini dilarang, bukannya tidak dilarang ya. Dilarang. Kemudian alasannya adalah pengendalian COVID-19. Jadi teman-teman biar nggak rancu lagi, mudik itu dilarang. Nah, tapi untuk yang punya kepentingan masih diizinkan, tapi dengan persyaratan tertentu. Ya. Jangan sampai kita menjadi seperti di India ya, Nah, jangan sampai terjadi di India. 4.000 orang meninggal setiap hari, 400.000 orang terinfeksi kasus baru setiap hari. Itu sangat mengenaskan. Alhamdulillah jangan sampai terjadi. Jangan sampai. Tapi itu semua tergantung kitanya sendiri sebenarnya, yang gitu. Hal itu sebenarnya tergantung kitanya sendiri. Bagaimana kita pribadi kita masing-masing bisa menganggap itu satu tanggung jawab kita bersama, gitu. Ya. Itu sih. Termasuk ini masalah mudik ini kan jadi tanggung jawab kita. Itu. Oke. Baik, terima kasih guys. Terima kasih Pak Aksa, Pak Nana, bagus. Terima kasih waktunya. Oke, kita tutup.